Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Pangestu. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Insan Cendekia Mandiri. Saya mengambil program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi yang mana masih ada hubungannya dengan Customer Relationship Management, yaitu materi analisis RFM. Apa sih yang teman-teman ketahui mengenai analisis RFM? Dan apa tujuannya diadakan analisis RFM ini pada sebuah perusahaan? Apakah teman-teman mengetahuinya? Sebelum kita membahas lebih lanjut ataupun membahas lebih jauh mengenai analisis RFM, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai CRM ataupun sebagaimana yang sudah kita ketahui yaitu Customer Relationship Management. Karena pada dasarnya ketika kita nanti akan membahas mengenai analisis RFM, perlu kita ketahui analisis RFM ini merupakan salah satu bagian ataupun salah satu metode yang ada pada CRM ini, teman-teman. Maka dari itu, alangkah baiknya ketika kita ingin mempelajari analisis RFM, kita harus lebih tahu dulu mengenai CRM itu. Nah, maka dari itu, pada slide ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai CRM itu. Nah, jadi CRM secara definitifnya merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, teknologi, dan manusia. Ada 3 komponen, teman-teman. Proses, teknologi, ataupun manusia. Teknologi dan manusia, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai CRM itu memiliki tujuan pastinya ketika dibentuk ataupun dibuat adanya CRM ini. Nah, salah satu tujuan adanya CRM ini, menurut saya ini tujuannya sangat strategis dan efektif pada sebuah perusahaan. Nah, salah satunya yaitu untuk memperkuat interaksi perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada. Itu salah satu tujuan adanya CRM ini. Adapun manfaatnya, ketika kita berbicara mengenai manfaat, CRM ini menurut saya memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Nah, adapun manfaat dari CRM ini salah satunya yaitu ketika diterapkannya dalam perusahaan, yaitu bisa membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Karena pada dasarnya menurut saya menjaga hubungan dengan pelanggan itu merupakan sebuah keharusan. Kenapa? Sebagaimana yang sudah diketahui oleh teman-teman, dalam sistem CRM, perusahaan ketika ingin mendapatkan satu orang pelanggan itu membutuhkan sebuah usaha yang menurut saya itu cukup luar biasa. Dan dari segi biaya juga itu memerlukan biaya yang lumayan. Maka dari itu, dengan adanya CRM ini yaitu untuk membantu hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Kalau misalkan kita mengulas lebih lanjut mengenai CRM, ada tuh beberapa tingkatan daripada pelanggan. Dari mulai pelanggan baru sampai pelanggan itu menjadi sebuah pelanggan ataupun seorang pelanggan yang advocate. Ataupun pelanggan itu sudah mempunyai rasa loyalitas yang tinggi. Saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai Customer Relationship Management. Di sini saya akan menjelaskan sebuah metode analisis yang menurut saya ini sangat relevan diterapkan pada sebuah perusahaan, yaitu metode analisis RFM atau mempunyai singkatan daripada resensi, frekuensi, dan monitoring. Nah, secara definitif, analisis RFM merupakan salah satu metode pemasaran berbasis data dalam sistem CRM, Customer Relationship Management, yang mana analisis RFM ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pelanggan berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi tadi RFM. Yang pertama yaitu resensi, yang kedua yaitu frekuensi, yang ketiga yaitu monitoring. Nah, apa sih resensi itu? Ketika kita berbicara mengenai analisis RFM, kita harus hafal dan paham perihal 3 dimensi ini. Yang pertama yaitu resensi. Resensi. Apa sih resensi itu? Kalau misalkan kita lihat dari arti kata, resensi itu berarti kebaruan. Jadi kalau misalkan case-nya kita ambil dari industri yang saya ambil pada PPT ini ataupun pada pembahasan kali ini, yaitu industri hotel. Jadi apa resensinya? Resensinya yaitu kapan terakhir kali pelanggan
menginap, berarti menginap pada hotel ya, ataupun perusahaan kita itu kan, yang bekerja sebagai analisis RFM ataupun CRM di hotel itu, seperti itu. Kapan terakhir kali? Berarti sangkut pautnya yaitu dengan waktu, seperti itu. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi frekuensi. Berbeda dengan di sesi tadi, kalau misalkan frekuensi itu yaitu berbicara mengenai seberapa seringnya pelanggan mengunjungi ataupun menginap pada hotel kita. Kalau misalkan tadi resensi seberapa sering ataupun kapan terakhir kali, kalau misalkan frekuensi itu seberapa sering pelanggan menginap ataupun mengunjungi hotel ataupun berinteraksi dengan hotel ataupun industri yang kita analisis itu, seperti itu. Dimensi yang kedua yaitu frekuensi, dan dimensi yang ketiga yaitu monetary. Monetary itu money, berarti uang. Seberapa banyak pelanggan itu mengeluarkan uang untuk industri kita, seberapa banyak pelanggan itu mengeluarkan uang untuk menginap di hotel kita, seperti itu. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat adanya analisis RFM yang diterapkan pada sebuah perusahaan ataupun industri. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling bernilai. Maksudnya, pelanggan yang paling bernilai di sini itu berarti pelanggan yang paling mempunyai pengaruh terhadap perusahaan. Kalau misalkan case-nya ataupun di industri yang kita ambil misalnya hotel, berarti pelanggannya seperti apa yang berpengaruh untuk industri hotel itu, berarti kan kita perlu mengidentifikasinya kan. Nah, dengan adanya analisis RFM ini, kita bisa mengidentifikasi pelanggan yang berpengaruh itu seperti apa itu. Apakah yang mengeluarkan uangnya banyak tapi dia jarang berkunjung? Apakah dia sering berkunjung tapi dia sedikit mengeluarkan uangnya? Nah, itu kita bisa identifikasi. Dan yang kedua yaitu membantu segmentasi pelanggan. Oke, nanti kita akan jelaskan di penjelasan selanjutnya. Di sini saya akan menyebutkan satu persatu terlebih dahulu tujuan daripada analisis RFM ini. Itu yang kedua yaitu untuk membantu segmentasi pelanggan. Dan yang ketiga yaitu untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Nah, maksud menyesuaikan strategi pemasaran di sini, ini seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita berbicara mengenai CRM, itu pasti banyak pelanggan dengan kebutuhannya masing-masing, dengan modelnya masing-masing. Makanya dari itu tadi dengan poin yang kedua, membantu segmentasi pelanggan. Nah, dengan adanya analisis RFM ini, nanti kita sebagai analisis RFM harus bisa membagi pelanggan menjadi beberapa segmen. Oleh karena itu, untuk strategi yang diterapkan juga itu pasti berbeda, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada manfaat analisis RFM. Manfaat yang didapatkan ketika perusahaan ataupun hotel menerapkan analisis RFM ini dalam sistem CRM yang sudah berjalan pada industri tersebut, yang pertama yaitu peningkatan efisiensi kampanye pemasaran. Yang kedua, personalisasi penawaran dan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu untuk meminimalisir anggaran operasional. Kenapa ketika perusahaan menerapkan metode analisis RFM ini dalam perusahaan ataupun dalam sistem CRM? Nah, kenapa bisa meminimalisir biaya ataupun anggaran operasional? Jelas jawabannya, karena ketika perusahaan sudah menjalankan analisis RFM ini, perusahaan akan mengetahui beberapa segmen daripada pelanggannya sendiri. Oleh karena itu, dalam ataupun dari sisi strateginya pun perusahaan pasti tidak akan kebingungan. Strategi yang akan digulirkannya pun pasti objektif sesuai dengan daripada segmen itu. Seperti itu. Makanya berbeda ketika sebuah perusahaan tidak menerapkan analisis RFM, pasti strateginya pun ya general. Satu strategi untuk semua pelanggan. Tidak satu strategi untuk satu segmen pelanggan. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan ataupun melaksanakan analisis RFM pada industri hotel. Ada beberapa langkah, ada beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama, yaitu kita harus kumpulkan terlebih dahulu data daripada pelanggan.
atau data transaksi pelanggan. Adapun data yang harus kita kumpulkan yaitu melingkupi yang pertama yaitu ID pelanggan. Nah, ID pelanggan itu harus ada karena kita bisa melihat latar belakang ataupun alamat dan lain sebagainya pelanggan yaitu dari ID-nya, dari pendaftarannya, seperti itu. Dan yang kedua yaitu tanggal transaksinya. Kapan terakhir kali pelanggan tersebut berinteraksi dengan perusahaan? Kapan pelanggan terakhir kali mendatangi hotel tersebut dan menginap pada hotel tersebut? Itu yang kedua, yaitu data tanggal transaksi. Dan yang ketiga yaitu nilai atau nominal transaksi. Itu berarti tiga data itu yang harus dikumpulkan ataupun dihimpun oleh seorang analisator data RFM ini. Nah, setelah itu langkah ataupun tahapan selanjutnya yaitu hitung nilai R, F, dan M untuk setiap pelanggan. Nah, seperti gambar yang di atas ini. Dan tahapan selanjutnya, tahapan yang ketiga, yaitu tahapan scoring RFM pada data historis pelanggan itu. Nah, setelah tadi kita mempunyai data daripada tiap-tiap pelanggan, bisa kita katakanlah 1000 data pelanggan dari industri hotel yang saya gunakan pada analisis RFM kali ini. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya yaitu pemberian skor RFM pada masing-masing dimensi. Nah, biasanya untuk tahap scoring RFM ini sebelum kita melaksanakan tahap scoring, nah tahapan awal yang harus wajib kita lakukan yaitu kita harus membuat terlebih dahulu skala. Skala seperti apa? Nah, seperti gambar di atas ini saya sudah mencantumkan gambarnya. Nah, jadi misal kita ingin menghitung resensi. Jadi aturan resensi itu seperti ini teman-teman, resensi itu. Semakin kecil angka daripada resensi ini semakin bagus. Dalam artian semakin kecil di sini itu berarti terakhir kali pelanggan berinteraksi itu ya berarti masih dalam beberapa hari ke belakang gitu kan. Jadi masih hangat gitu kan, masih baru-baru. Nah, berarti itu pelanggan yang bagus, pelanggan seperti itu kan. Berbeda dengan resensi yang lama, misal resensi yang tercantum pada data pelanggan ini yaitu 365 misalnya. Nah, berarti bisa disimpulkan terakhir kali pelanggan mengunjungi hotel, terakhir kali pelanggan menginap pada hotel yang kita analisis yaitu 365 hari sebelumnya tuh ke belakang, berarti ya 1 tahun ke belakang tuh. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk resensi ini semakin kecil datanya ataupun angkanya berarti semakin bagus, semakin baik, seperti itu. Nah, berbeda dengan frekuensi. Frekuensi itu ya kan tadi saya sudah menjelaskan, semakin besar angkanya semakin bagus. Berarti seberapa sering kan? Jadi semakin sering pelanggan berkunjung ke hotel ataupun menginap ke hotel berarti itu lebih bagus. Itu berbeda berbanding terbalik dengan lisensi. Begitu juga dengan monetary. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin banyak angka ataupun nominal yang tertera pada kolom monetary tersebut, yaitu lebih bagus, lebih baik. Seperti itu teman-teman. Misal, katakanlah di sini saya membuat skala 1 sampai 5. Oke. Jadi untuk penentuan ataupun tahap scoring ini kita anggap 1 itu nilai yang paling bagus, nilai paling baik. Nah, sedangkan 5 yaitu nilai yang paling buruk, itu kan paling kecil. Nah, misal saya buat skala seperti skala di atas, skala yang masuk pada angka 1 yaitu 1 sampai hari ke-19. Skala yang kedua yaitu hari 20 sampai 49 hari belakang. Dan seterusnya. Nah, kita sebelum melaksanakan tahap scoring RFM, nah kita harus membuat skala seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita tidak bisa langsung melaksanakan tahapan scoring ini sebelum kita membuat skala ini, seperti itu. Nah, setelah kita membuat skala itu tadi seperti yang di atas, nah barulah kita bisa melaksanakan tahap scoring ini. Misal data pelanggan yang pertama yaitu data hotel yang pertama itu menunjukkan data resensinya itu pada angka 4. Nah, berarti di sini saya bisa menyimpulkan dikarenakan saya sebelumnya sudah membuat skalanya 1 sampai 5 dan angka 4 itu masuk pada skala nomor 1. Nah, berarti nanti pada scoring RFM-nya tuh pada yang R-nya kita tulis angkanya 1.
seperti itu. Jadi kita bukan tulis angka daripada R-nya, tapi kita tulis skalanya. Berarti kita tulis skalanya 1. Begitu juga dengan segmen-segmen yang lainnya seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus membuat skalanya terlebih dahulu. Tahapan selanjutnya yaitu tahap penggabungan ataupun tahap pengelompokan pelanggan. Maksud daripada penggabungan itu seperti ini. Nah, setelah setiap pelanggan memiliki skor RFM-nya, nah skor tersebut tuh dapat kita gabungkan menjadi satu kode. Misalnya dalam tahap sebelumnya itu R-nya 4, terus F-nya 4, kemudian M-nya 3. Nah, dari data tadi, dari skala tadi, nah kita di situ bisa menggabungkan menjadi satu kode, yaitu kita menemukan angka 443. Nah, itu langsung disatukan. Nah, jadi kombinasi skor ini nantinya akan membantu pengelompokan pelanggan ke dalam segmen seperti itu. Nah, semuanya kita gabungkan dari mulai pelanggan pertama sampai pelanggan ke 1000. Nah, kita gabungkan seperti itu. Untuk rumusnya, kalau misalkan kita pengerjaannya di Excel itu ada rumusnya. Rumusnya kita klik kolom resensi yang pertama, yang pelanggan ada di kolom berapa, klik, terus kasih simbodan, dan klik lagi kolom frekuensinya, klik lagi simbodannya, dan klik lagi kolom skala monetarinya. Nah, setelah itu langsung sama dengan atau enter ya, bisa aja itu kan, langsung nanti muncul RFM-nya, RFM skornya berapa itu kan. Nah, setelah itu nanti kita langsung bisa tarik garis dari atas ke bawah, itu langsung muncul hasilnya, teman-teman. Adapun tahapan yang kelima yaitu tahap segmentasi pelanggan. Berdasarkan skor RFM yang tadi sudah digabungkan, nantinya pelanggan akan dikelompokkan menjadi beberapa segmen. Nah, dengan ketentuan kita harus membuat skala seperti gambar di samping ini ya. Nah, terlebih dahulu untuk bisa menentukan customer segment ini, jadi kita harus bikin skala yang di atas ini ya. Nah, misal dikarenakan industri yang sedang saya analisis ini yaitu industri hotel, yang mana di sini saya bisa menyimpulkan dimensi yang menjadi patokannya yaitu dimensi monetary. Jadi seberapa banyak nominal yang dikeluarkan oleh pelanggan pada saat mengunjungi ataupun menginap pada pelanggan itu. Nah, setelah kita bikin skalanya dan sebelumnya kita sudah tahap penggabungan daripada skor RFM-nya, kita sudah mempunyai datanya. Nah, baru di sini kita bisa melaksanakan customer segment ataupun pengkategorian. Nah, misal saya mempunyai data seperti gambar di samping ini, saya udah ada data RFM score yaitu 535, yang mana clusternya ataupun group size-nya yang ada pada RFM score ini yaitu 19. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan dengan melihat skala yang sudah dibuat sebelumnya. Misal skala di VIP yaitu monitoringnya ataupun M-nya 5 dan R dan F-nya yaitu 4 sampai 5. Nah, dikarenakan RFM ini 535 berarti tidak masuk tuh pada skala yang pertama. Nah, coba kita lihat pada skala yang selanjutnya yaitu skala high value at risk, yang mana M-nya 4 sampai 5, berarti RFM tadi yang 535 berarti masuk. Bisa aja masuk berarti. Nah, coba kita lihat skala R dan F-nya berapa yang ada pada segmentasi yang kedua ini. Kita lihat coba, yaitu 1 sampai 5. Nah, berarti RFM score tadi yang 535 ini bisa dikategorikan masuk tuh pada segmen yang kedua, pada segmen high value at risk. Nah, kalau misalkan udah fix, udah valid, nah baru kita bisa masukkan RFM score tadi yang 535 yang group size-nya 19 tuh masuk pada segmen ataupun kategori high value at risk. Begitupun dengan skor-skor yang lainnya. Ketika kita akan menyimpulkan ini dikategorikan kemana, kita lihat lagi skalanya. Oke, tahapan selanjutnya yaitu tahapan analisis dan pengambilan keputusan. Nah, ketika tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilaksanakan, tahapan customer segmentasi sudah dilaksanakan, tahapan terakhir yaitu tahapan pengambilan keputusan. Maksud daripada pengambilan keputusan ini yaitu di mana seorang analisator atau seorang yang ditugaskan sebagai
analisis RFM ini, nanti Anda bisa memutuskan dari tiap-tiap segmen itu apa strategi yang akan digulirkan, apa strategi marketing yang akan digunakan pada tiap-tiap segmen. Yang mana sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi tiap-tiap segmen itu mempunyai cara ataupun strategi yang berbeda-beda. Contohnya seperti VIP. Nah, untuk penanganan ataupun strategi yang akan digunakan oleh perusahaan ataupun industri hotel kepada yang pelanggan yang ditempatkan pada customer segmen VIP itu seperti apa? Pastinya ketika sudah dilaksanakan analisis RFM ini, nah strategi yang digunakan tidak akan general, tidak akan umum. Seperti itu. Jadi tiap-tiap segmen akan punya strateginya masing-masing, akan punya pelayanan yang masing-masing yang akan ditawarkan kepada pelanggan itu. Sehingga strategi ini akan bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada dinilai paling tinggi, akan bisa meningkatkan pelanggan yang notabene-nya mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap perusahaan, misal yang segmentasinya yaitu di low. Nah, perusahaan ataupun industri harus membuat strategi yang mana bisa membuat pelanggan ataupun customer yang ada pada segmentasi tersebut naik menjadi potensial yang bisa memberikan pengaruh terhadap perusahaan lebih banyak seperti itu. Bisa kita lihat di slide ini, saya mencantumkan diagram donat. Di sini saya menunjukkan tiap-tiap segmen dengan klasternya. Nah, ternyata ada temuan yang saya temukan pada analisis RFM ini, yang mana akan saya bahas pada slide-slide selanjutnya. Tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan dan langkah demi langkah sudah dilewati untuk analisis RFM ini. Di sini saya menemukan sebuah temuan daripada analisis RFM di industri hotel ini. Berbicara mengenai temuan analisis RFM di industri hotel ini ya pastinya. Yang mana pada analisis ini data monitorilah yang dijadikan patokan pada analisis RFM ini. Dalam artian industri hotel lebih memperhatikan banyak nominal yang dikeluarkan oleh pelanggan daripada lisensi atau frekuensi daripada pelanggan itu sendiri. Lisensi itu berarti terakhir mendatangi ataupun mengunjungi hotel itu sendiri, atau frekuensi seringnya pelanggan itu berkunjung ataupun menginap pada hotel itu. Nah, itu sedikit temuan yang nanti saya akan jabarkan. Nah, tetapi setelah dilakukan analisis menggunakan RFM dari 1000 data pelanggan yang tersedia, ternyata tidak sampai 30 klaster, hanya beberapa yang dinyatakan menduduki segmen VIP loyal. Dalam artian, pelanggan yang sudah mencapai status khusus ataupun bisa dikatakan pelanggan yang loyal terhadap hotel itu hanya beberapa, tidak sampai 30 klaster. Itu temuan yang bisa saya temukan. Nah, ini di sini saya bisa menyimpulkan kenapa terjadi seperti ini, yaitu dia dikarenakan acuan ataupun patokan yang digunakan oleh perusahaan ini dalam analisis RFM yaitu monetary. Berbeda ketika perusahaan menggunakan lisensi dan frekuensi, pasti pelanggan yang menduduki segmen VIP ini pasti akan banyak. Nah, tapi berbeda, setiap industri mempunyai tujuan ataupun visinya masing-masing. Berbeda dengan industri-industri lain seperti entertainment dan lain sebagainya, yang mana dia lebih memperhatikan lisensi dan frekuensinya dibandingkan dengan materi. Melihat temuan daripada analisis RFM ini, perlu adanya sebuah usulan strategi, yang mana adanya strategi ini yaitu harapannya bisa mempertahankan pelanggan yang ada pada segmen VIP ataupun bisa menaikkan pelanggan-pelanggan yang ada pada segmen jauh di bawah VIP. Pada slide ini saya akan memaparkan usulan-usulan strategi yang mungkin ini bisa aja digunakan oleh industri hotel. Nah, untuk segmen VIP loyal sendiri, saya mengusulkan perusahaan bisa memberikan status diamond member yang mencakup upgrade kamar, akses eksekutif, hotel, dan lain sebagainya, yang mana ketika perusahaan ataupun industri memberikan strategi ini, pelanggan yang ada pada segmen VIP akan menganggap bahwa dirinya istimewa dikarenakan dia dilayani oleh industri hotel dengan baik dan
selayaknya ya raja pada umumnya itu kan. Atau ada usulan strategi lain, perusahaan ataupun industri hotel bisa kirimkan email personal berisi ucapan ulang tahun, tawaran 1 malam gratis, dan lain sebagainya. Karena menurut saya perhatian ataupun komunikasi itu merupakan salah satu bentuk strategi yang mana membuat pelanggan itu merasa benar-benar diperhatikan, merasa benar-benar dilayani seperti itu. Adapun usulan strategi yang terakhir untuk segmen VIP ini, perusahaan ataupun industri hotel bisa undang tamu ke acara khusus seperti privat wine tasting atau review hotel baru hanya untuk anggota VIP ini. Gitu dikhususkan. Jadi dengan harapan adanya usulan strategi ini itu bisa mempertahankan segmen ataupun pelanggan yang ada di segmen VIP ini. Seperti itu. Itu untuk usulan strategi untuk pelanggan yang ada pada segmen VIP. Tidak kalah harus diperhatikan oleh industri hotel, yaitu pelanggan yang menduduki segmen premium potensial. Kenapa? Karena bisa saja ketika perusahaan menggulirkan strategi yang tepat pada segmen premium potensial ini, bisa saja pelanggan yang setelah saya melaksanakan analisis RFM ini, ternyata pelanggan yang ada pada segmen premium ini cukup banyak, berbanding jauh dengan pelanggan yang berada di VIP Royal ini. Maka dari itu, usulan strategi yang bisa saya usulkan, yang pertama, perusahaan ataupun industri hotel bisa kirimkan penawaran bertema "Kami merindukan Anda". Nah, ini bisa jadi trigger untuk pelanggan-pelanggan yang ada pada premium potensial ini. Karena pada dasarnya pelanggan yang ada pada segmen premium potensial ini, dia lisensinya ataupun frekuensinya yaitu pasti di bawah VIP Loyal. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih untuk pelanggan yang ada pada segmen premium potensial ini. Salah satunya yaitu dengan usulan strategi yang pertama tadi. Nah, jadi konteksnya usulan strategi yang pertama untuk segmen premium ini, perusahaan bisa kirimkan penawaran bertema "Kami merindukan Anda", seperti itu. Ini bisa aja menjadi sebuah trigger ataupun acuan bagi pelanggan yang ada pada segmen premium ini. Misal, dengan diskon ditambahkan lagi penawarannya dengan diskon 20% jika reservasi dilakukan dalam 7 hari, seperti itu. Adapun usulan strategi yang kedua, perusahaan bisa mengirimkan WhatsApp follow up dari recent officer dengan ajakan untuk kembali menginap dan memilih paket eksklusif. Terus, komunikasi itu sebuah hal yang penting dalam customer relationship management. Itu usulan strategi yang kedua. Dan usulan strategi yang terakhir, yaitu daripada mengirimkan diskon seperti pada biasanya, hotel bisa membuat sebuah program yang mana ini bisa menjadi daya tarik untuk pelanggan yang ada pada segmen premium potensial ini. Bisa dengan membuat program second first impression. Seperti itu. Jadi tamu diberikan perlakuan seolah-olah mereka baru pertama kali menginap pada hotel ini, namun dengan status yang lebih spesial, seperti itu. Ini strategi-strategi yang menurut saya relevan, efektif digulirkan untuk pelanggan-pelanggan yang ada pada segmen premium potensial ini. Adapun usulan strategi yang selanjutnya yaitu untuk segmen low value guys. Nah, kenapa saya memilih segmen ini? Karena segmen ini merupakan segmen paling bawah di antara segmen-segmen yang lain, yang mana segmen ini rawan kehilangan pelanggan yang sebelumnya sudah berinteraksi dengan industri hotel. Maka dari itu, di sini saya mengusulkan beberapa strategi yang mungkin aja bisa diterapkan ataupun digulirkan pada industri hotel. Yang pertama, perusahaan bisa mengirimkan blast email dengan promo, misal flash sewa 2 hari, potongan harga hingga 40%, bla 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 dan lain sebagainya, yang mana tujuannya yaitu untuk menarik kembali minat menginap, seperti itu. Adapun usulan strategi yang kedua, perusahaan bisa kirim email edukatif berjudul
3 alasan bergabung di loyalty program kami, dengan penjelasan manfaat poin, diskon, dan prioritas, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya, bisa saja hanya pelanggan-pelanggan yang hanya mampir dari kota lain ke kota tempat adanya hotel ini. Nah, untuk menaikkan tingkatan segmen low value ini, nah, perusahaan ataupun industri bisa menerapkan usulan strategi yang kedua ini. Dan usulan yang terakhir, perusahaan ataupun industri hotel bisa menerapkan ataupun menggulirkan strategi ini. Yang mana strateginya alih-alih promo massa yang mudah dilupakan oleh pelanggan, nah, hotel bisa menyelenggarakan kampanye. Kampanye yang seperti apa? Apakah yang seperti buat pilkada ataupun gimana? Tidak ya pastinya. Kampanye yang bisa digulirkan oleh industri hotel yaitu kampanye seperti one night wonder, ataupun seperti pengalaman tematik yang hanya bisa didapat satu malam tertentu dengan tempat terbatas dan lain sebagainya. Apapun itu strateginya, yaitu untuk menarik pelanggan-pelanggan yang berada pada segmen low value ini. Harapannya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dengan adanya usulan strategi ini bisa menaikkan tingkatan segmentasi daripada pelanggan ini. Bisa dengan adanya usulan strategi ini, pelanggan yang ada pada segmen low value ini bisa naik langsung ke VIP. Berarti itu bisa dipastikan bahwa usulan strategi itu sukses melayani pelanggan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kesimpulannya, dengan adanya analisis RFM di industri hotel ini, yaitu zaman yang hari demi hari terus berkembang, begitupun dengan era persaingan industri yang semakin kompetitif. Nah, adanya pemanfaatan analisis RFM, lisensi frekuensi moneter ini akan terbukti menjadi sebuah pendekatan yang strategis dalam memahami perilaku pelanggan dengan lebih mendalam. Kenapa? Karena bisa jadi sebuah pendekatan yang strategis. Karena hasil analisis RFM bisa menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas layanan, tetapi bisa saja dipengaruhi oleh seberapa kompeten ataupun relevan dalam memahami kebiasaan dan nilai pelanggan dengan adanya analisis ini. Nah, maka dari itu dengan adanya analisis ini, analisis RFM yang mana diterapkan pada berbagai industri, salah satunya yaitu industri hotel ini, yaitu bisa membentuk kerangka evaluasi yang loyalitas atau strategi marketing yang berbasis data historis pelanggannya. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi. Jadi strategi yang digulirkan tuh bukan general, strategi yang umum yang akan digulirkan pada semua pelanggan. Tidak seperti itu. Jadi dengan adanya analisis RFM, perusahaan bisa membuat strategi demi strategi yang bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan, dengan kebutuhan pelanggan. Jadi seperti akan lebih objektif strategi itu sampai kepada pelanggan yang tepat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, dalam segi anggaran juga perusahaan tidak akan mengeluarkan anggaran dengan sia-sia, dikarenakan strateginya itu objektif, diterapkan ataupun digulirkan pada pelanggan yang kebutuhannya pas, yaitu. Jadi ketika perusahaan sudah menerapkan analisis RFM ini, tidak akan terjadi strategi yang digulirkan itu tidak tepat sasaran ataupun arti katanya sia-sia. Nah, tapi sedikitnya akan ada dampak untuk industri. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi analisis RFM ini pada sistem CRM pada industri hotel. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Bayu Pangestu, program studi manajemen, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.